Wow, Patrick Kluivert dikabarkan siap bongkar total line-up timnas Indonesia saat lawan Jepang. Akankah Marcelino dan Beckham jadi starter mengejutkan? Jepang pakai pemain pelapis, Garuda siap balas dendam tragis 0-4 di GBK. Jangan kaget jika Kluivert lakukan eksperimen gila di laga penentuan harga diri bangsa Stadion Suita. Akan jadi saksi sejarah atau malah petaka baru? Lihat siapa saja yang mungkin dapat kejutan starter dari sang legenda Belanda. Saksikan fakta lengkapnya. Gempar di panggung sepak bola Asia, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo ngaku tertekan hadapi Garuda, tim raksasa. Dunia goyang mental gara-gara performa gila Indonesia. Endo bicara dengan nada tegang, akui Jepang kehilangan fokus setelah dibekuk Australia. Jepang ngaku tak tenang menjelang duel lawan timnas Kluivert yang sedang mengganas. Laga pamungkas grup C bakal jadi panggung pertarungan mental dan harga diri. Akankah Samurai Biru tumbang di tanah sendiri oleh amukan Garuda yang bangkit dari abu kekalahan? Saksikan fakta lengkapnya. Terbongkar, inilah sosok gelandang paling dikagumi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Bukan Lili Pali, bukan Marcelino, tapi Ricky Kambuaya. Kualitasnya bikin Kluivert terhipnotis saat latihan. Peran anyarnya bikin lini tengah timnas jadi mesin perang. Lawan China, dia tampil gila dan bikin bek-bek negeri tirai. Bambu ketakutan, mental baja dan tekanan tinggi justru jadi panggung gemilangnya. Apakah Kambuaya akan jadi senjata rahasia Indonesia di putaran selanjutnya? Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wow, Patrick Kluivert dikabarkan siap bongkar total line-up timnas Indonesia saat lawan Jepang. Akankah Marcelino dan Beckham jadi starter mengejutkan? Jepang pakai pemain pelapis, Garuda siap balas dendam tragis 0-4 di GBK. Jangan kaget jika Kluivert lakukan eksperimen gila di laga penentuan harga diri bangsa Stadion Suita. Akan jadi saksi sejarah atau malah petaka baru? Lihat siapa saja yang mungkin dapat kejutan starter dari sang legenda Belanda. Saksikan fakta lengkapnya. Kluivert, siapkan kejutan super gila untuk Jepang. Indonesia siap tampil brutal demi balas dendam, memalukan di GBK. Atmosfer panas membara akan menyelimuti Suita City Stadium pada Selasa, 10 Juni 2025, saat Jepang yang bertabur bintang bersiap menjamu timnas Indonesia dalam duel maut terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tiket kelolosan sudah dikantongi oleh kedua negara, Jepang langsung ke Piala Dunia, sementara Indonesia melenggang ke babak keempat. Pertandingan ini bukanlah laga biasa. Ini adalah pertempuran harga diri, duel balas dendam, dan panggung besar untuk eksperimen gila Patrick Kluivert. Setelah dibantai habis-habisan 0-4 oleh Samurai Biru di Gelora Bung Karno pada November lalu, skuad Garuda membawa bara dendam yang siap dilampiaskan. Kini, Patrick Kluivert, sang maestro strategi asal Belanda, dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar-besaran dalam line-up-nya. Kabar panas menyebutkan bahwa ia siap mengguncang dunia dengan memainkan pemain-pemain yang selama ini jarang tampil, menguji kekuatan tersembunyi dalam skuadnya. Aroma kejutan semakin terasa karena Jepang, tim peringkat 15 dunia, secara mengejutkan memilih menurunkan skuad pelapis di dua laga terakhirnya. Pelatih mereka, Hajime Moriyasu, mengistirahatkan pemain utama dan memberi peluang kepada para pelapis untuk tampil. Kebijakan ini sebelumnya menguntungkan Australia yang menang tipis atas Jepang 1-0 dan kini bisa jadi peluang emas bagi Indonesia. Ini adalah momen emas untuk Patrick Kluivert. Tanpa tekanan untuk menang demi lolos, sang pelatih punya kebebasan penuh untuk bereksperimen habis-habisan. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, dua bintang yang sebelumnya absen, kini siap tempur. Marcelino bahkan digadang-gadang bakal menggantikan Rafael Struijk di lini serang dan menjadi motor baru di balik kecepatan oleh Romeni
yang siap meneror pertahanan Jepang. Tak hanya itu, Beckham Putra dari Persib Bandung juga menjadi nama yang mendadak ramai diperbincangkan. Usai tampil memukau dalam debut melawan Cina, gelandang muda ini bisa saja mencuri posisi starter. Kombinasi baru, taktik mengejutkan, dan strategi nyeleneh bisa saja lahir di laga ini. Karena bagi Kluivert, inilah kesempatan untuk mengukur nyali anak-anak Garuda di medan tempur sesungguhnya. Walau bukan laga penentu, pertandingan ini syarat makna emosional dan penuh gengsi. Melawan Jepang, raksasa Asia yang bertarung dengan pasukan muda adalah kesempatan langka untuk unjuk gigi. Semua mata akan tertuju pada stadion megah di Osaka itu. Satu pertanyaan menggantung di udara. Akankah Patrick Kluivert menggebrak dunia dengan kejutan line-up super tak terduga? Bersiaplah, karena di balik senyapnya strategi, bisa jadi Patrick Kluivert menyimpan bom kejutan yang siap diledakkan ke muka Jepang. Satu hal pasti, laga ini akan mengguncang Asia. Gempar di panggung sepak bola Asia, Kapten Timnas Jepang Wataru Endo ngaku tertekan hadapi Garuda, tim raksasa. Dunia goyang mental gara-gara performa gila Indonesia. Endo bicara dengan nada tegang, akui Jepang kehilangan fokus setelah dibekuk Australia. Jepang ngaku tak tenang menjelang duel lawan timnas Kluivert yang sedang mengganas. Laga pamungkas grup C bakal jadi panggung pertarungan mental dan harga diri. Akankah samurai biru tumbang di tanah sendiri oleh amukan Garuda yang bangkit dari abu kekalahan? Saksikan fakta lengkapnya. Wataru Endo bongkar ketegangan di ruang ganti Jepang. Tim raksasa Asia panik hadapi ledakan Garuda yang sedang on fire. Drama panas kembali menyelimuti babak akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kali ini, kabar mencengangkan datang langsung dari kubu raksasa Jepang. Bukan dari siapa-siapa, tapi dari Wataru Endo, gelandang tangguh yang merumput bersama Liverpool, yang secara terang-terangan mengakui tekanan besar yang tengah membayangi skuad Samurai Biru menjelang laga hidup mati melawan Timnas Indonesia, Selasa, 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Padahal, Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi siapa sangka, bayang-bayang kekalahan mengejutkan 0-1 dari Australia pekan lalu membuat mental tim negeri matahari terbit mulai goyah. Ya, kami memang merasa tertekan setelah kalah dari Australia, ujar Endo dengan ekspresi serius dalam konferensi pers, Senin, 9 Juni 2025. Sebuah pengakuan langka dari negara sepak bola yang biasanya tampil dengan penuh percaya diri dan dominasi mutlak. Kini, mereka menghadapi Indonesia, tim yang sedang mengalami kebangkitan luar biasa di bawah arahan sang legenda Patrick Kluivert. Garuda datang bukan sebagai tim underdog biasa, tapi sebagai ancaman nyata yang bisa merusak pesta Jepang di kandangnya sendiri. Endo menegaskan bahwa timnya harus tampil habis-habisan dan tak boleh lengah sedikit pun, karena mereka tahu betapa kuat dan tajamnya permainan Indonesia yang kini tampil beda kelas. Walau mengakui tekanan, Endo tetap berusaha menjaga asa optimisme. Ia menyebut timnya akan tampil maksimal dan membawa energi positif, terutama dari kombinasi pemain muda yang sedang naik daun. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semangat itu cukup untuk menghadapi Indonesia yang kini sedang kerasukan semangat juang tak terbendung? Di sisi lain, Patrick Kluivert tampil santai namun penuh percaya diri. Dalam sesi konferensi pers yang sama, ia mengatakan bahwa timnas Indonesia datang ke Jepang dengan semangat menikmati pertandingan, tapi tetap membawa ambisi membara. Kami senang berada di Jepang. Kedua tim sudah lolos, dan kami akan bermain dengan antusiasme tinggi, ucap Kluivert dengan senyum misterius yang menyiratkan rencana kejutan. Laga ini memang bukan sekadar perebutan angka. Ini adalah pertempuran psikologis, pertarungan gengsi, dan ujian mental bagi dua tim yang sedang meniti jalan menuju Piala Dunia.
Apakah Jepang akan menutup fase grup dengan senyum atau justru jatuh tersungkur oleh Garuda yang mengamuk? Semuanya akan terjawab dalam laga panas yang akan mengguncang Asia. Terbongkar, inilah sosok gelandang paling dikagumi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Bukan Lily Pali, bukan Marcelino, tapi Ricky Kambuaya. Kualitasnya bikin Kluivert terhipnotis saat latihan. Peran anyarnya bikin lini tengah timnas jadi mesin perang. Lawan China, dia tampil gila dan bikin bek-bek negeri tirai. Bambu ketakutan, mental baja dan tekanan tinggi justru jadi panggung gemilangnya. Apakah Kambuaya akan jadi senjata rahasia Indonesia di putaran selanjutnya? Saksikan fakta lengkapnya. Ricky Kambuaya meledak. Inilah alasan mengapa Patrick Kluivert tak bisa menolak memainkannya sejak menit awal. Di tengah sorotan laga panas timnas Indonesia melawan Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, satu nama justru mencuri panggung dan membuat penonton terpukau, Ricky Kambuaya. Pemain yang dulu dikenal sebagai gelandang bertahan, kini disulap oleh pelatih Patrick Kluivert menjadi senjata mematikan di lini serang. Tak tanggung-tanggung, ia dipasang tepat di belakang striker utama Ole Romeni, posisi vital yang biasanya hanya diberikan kepada pemain paling cemerlang. Keputusan tersebut sempat mengundang tanda tanya karena banyak yang mengira nama seperti Stefano Lillipali akan mengisi posisi itu. Tapi Kluivert punya firasat emas, dan Kambuaya menjawabnya dengan penampilan luar biasa penuh energi, determinasi, dan visi bermain menakjubkan. Lalu, kenapa Kluivert begitu jatuh hati pada Ricky Kambuaya? Inilah 3 alasan utamanya yang membuat sang legenda Belanda tidak ragu menjadikan Kambuaya sebagai pilihan nomor 1. 1. Kualitasnya tak terbantahkan, Kambuaya tampil mengkilap di mata Kluivert. Sejak awal pemusatan latihan, Kluivert memantau semua pemain dengan ketat. Di antara deretan bintang yang berlaga, Ricky Kambuaya bersinar paling terang. Ia tampil konsisten dan menunjukkan kualitas kelas wahid dalam sesi latihan. Kluivert bahkan menegaskan bahwa hanya mereka yang menunjukkan kualitas tertinggi yang akan dimainkan, dan Kambuaya ada di posisi terdepan. Bagi sang pelatih, tidak ada istilah senioritas, naturalisasi, atau lokal. Yang utama adalah kualitas, tegas Kluivert dalam konferensi pers. Dan Ricky, dia menjawab kepercayaan itu dengan aksi nyata, bukan janji. 2. Mental petarung sejati dan konsistensi. Di klub yang tak bisa diabaikan bermain untuk Dewa United di Liga 1, Kambuaya dikenal sebagai pemain yang tak kenal lelah, tak pernah menyerah, dan selalu tampil bak singa lapar di tengah lapangan. Disiplin, fokus, dan tenang meski dalam tekanan tinggi, Kambuaya punya mentalitas yang membuatnya layak jadi bagian dari proyek besar timnas di bawah Kluivert. Di saat banyak pemain gugup atau hilang arah di bawah sorotan, Ricky justru tampil makin terengginas. Karakter seperti ini adalah emas langka dalam sepak bola Indonesia, dan Kluivert tahu betul nilai penting dari seorang pejuang sejati di lapangan. 3. Waktunya Kambuaya bersinar, kesempatan emas yang tak disia-siakan. Ricky Kambuaya memang bukan anak baru di timnas. Tapi di era Shin Tae-yong, peluangnya masih terbatas. Kini, Patrick Kluivert datang dengan semangat pembaruan. Ia membuka lembaran baru bagi pemain-pemain yang selama ini hanya menunggu kesempatan. Tak hanya Kambuaya, nama seperti Beckham Putra juga ikut mencicipi debut. Dan Kambuaya, dia tak cuma diberi kesempatan, dia merebutnya, menggenggamnya, dan mengubahnya jadi penampilan spektakuler. Bahkan, Kluivert sendiri langsung melemparkan pujian untuknya seusai laga. Sebuah pengakuan publik dari pelatih legendaris Eropa yang tak main-main dalam menilai talenta. Kisah Ricky Kambuaya adalah tentang kesempatan, kerja keras, dan ledakan talenta di saat yang paling dibutuhkan. Dari pemain yang nyaris dilupakan, kini dia menjelma menjadi jantung baru lini tengah timnas Indonesia. Siapa sangka, lawan Cina hanya awal. Apakah Kambuaya akan jadi rahasia besar Kluivert untuk mengguncang babak berikutnya? Tunggu dan saksikan karena bintang baru sedang bersinar terang di langit sepak bola Asia. Bikin geger.
Jelang laga panas Indonesia versus Jepang, wasit Korea Selatan. Ini pernah bikin timnas merah putih gigit jari. Fakta-fakta mengejutkan tentang Kim Jong Hyok. Bikin deg-degan satu negeri. Benarkah dia pembawa sial atau sekadar tegas tanpa ampun? Dalam 2 laga bersama Kim Indonesia, tak pernah menang. Apakah ini pertanda buruk? Statistiknya bikin ngeri. Ratusan kartu dan puluhan penalti telah ia hujankan. Akankah laga hidup mati ini jadi panggung drama baru yang penuh kontroversi dan amarah supporter? Saksikan fakta lengkapnya. Bikin heboh. Zion Suzuki berkoar sebelum laga panas Indonesia versus Jepang. Kiper muda Jepang ini sesumbar akan menghancurkan asa Garuda. Demi 3 poin, padahal Samurai Biru baru saja terkapar lawan Australia, kini malah sok jago, Suzuki klaim. Siap jadi tembok terakhir yang tak tertembus merah putih, laga yang katanya tak menentukan ini. Ternyata bisa jadi penentu undian neraka di putaran final. Benarkah Suzuki akan jadi mimpi buruk? Baru bagi timnas Indonesia, drama seru penuh gengsi dan ambisi ini tak boleh dilewatkan sedetik pun. Saksikan fakta lengkapnya. Wow! Inilah 5 pahlawan Garuda yang dibentuk oleh si jenius Patrick Kluivert. Dari lini belakang yang kokoh bak tembok Berlin hingga ujung tombak tajam bak pedang samurai. Skuad Garuda meledak dahsyat dengan kemenangan beruntun di tangan sang legenda Belanda. Siapa sangka Indonesia kini jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang sudah dilirik klub Eropa, ada yang tak tergantikan meski dikelilingi pemain abroad. Nama-nama ini kini jadi tulang punggung dan nyawa permainan timnas. Simak profil lengkap mereka yang bikin lawan ngeri dan supporter terbang ke langit ke-7. 5 jenderal perang versi Kluivert yang membawa timnas Indonesia terbang tinggi. Siapa saja para ksatria Garuda yang tak terkalahkan itu? Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bikin geger. Jelang laga panas Indonesia versus Jepang, wasit Korea Selatan. Ini pernah bikin timnas merah putih gigit jari. Fakta-fakta mengejutkan tentang Kim Jong Hyok. Bikin deg-degan satu negeri. Benarkah dia pembawa sial atau sekadar tegas tanpa ampun? Dalam 2 laga bersama Kim Indonesia, tak pernah menang. Apakah ini pertanda buruk? Statistiknya bikin ngeri. Ratusan kartu dan puluhan penalti telah ia hujankan. Akankah laga hidup mati ini jadi panggung drama baru yang penuh kontroversi dan amarah supporter? Saksikan fakta lengkapnya. Wasit Korea Selatan, Kim Jong Hyok, siap pimpin duel panas timnas Indonesia versus Jepang. Rekam jejaknya bikin jantung deg-degan. Laga maha penting antara timnas Indonesia kontra Jepang dalam lanjutan matchday 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia bakal digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun yang bikin suasana makin mendidih bukan cuma atmosfer pertandingannya, melainkan sosok wasit yang disebut-sebut akan memimpin laga krusial ini. Kim Jong Hyok, sang pengadil dari negeri ginseng. Nama Kim Jong Hyok bukan nama sembarangan di dunia perwasitan Asia. Pria berusia 42 tahun ini adalah sosok yang bertangan dingin tapi berhati baja. Sejak mengantongi lisensi FIFA tahun 2009, Kim telah menjadi pengadil di 417 pertandingan. Ya, Anda tidak salah baca, 417 laga penuh tensi tinggi. Dari laga-laga itu, dia telah menyemprotkan 1.224 kartu kuning, 47 kartu merah langsung, 24 kartu kuning ganda yang berbuah merah, dan menjatuhkan 105 penalti. Angka-angka fantastis yang membuktikan betapa garangnya Kim di lapangan hijau. Namun yang bikin fans Indonesia gelisah bukan cuma statistik berdarah itu. Kim tercatat 2 kali memimpin laga timnas Indonesia dan hasilnya nihil kemenangan.
pada laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia 2015, tim Merah Putih takluk 1-2 di SUG Beki. Kemudian, saat menghadapi Filipina pada 21 November 2023 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia hanya bermain imbang 1-1. Di laga itu, Kim mengamuk dengan mengeluarkan 6 kartu kuning, 3 untuk Indonesia dan 3 untuk Filipina. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, dan Sadil Ramdhani menjadi korban amukan kartu sang wasit. Bukan cuma Indonesia yang pernah merasakan tegasnya Kim, Jepang pun pernah dibimbingnya 4 kali. Dan meski Samurai Biru menang melawan Arab Saudi 2-0 dan Vietnam 4-2, mereka tetap harus menelan pahitnya kartu kuning dari sang pengadil. Koki Machida, Takumi Minamino, dan Yukinari Sugawara masuk daftar korban kartu. Kim Jong-hyuk dikenal sebagai wasit yang tak kenal kompromi. Dalam laga hidup mati nanti, satu keputusan dari pria ini bisa mengubah arah sejarah timnas Indonesia. Akankah Kim kembali jadi mimpi buruk Merah Putih atau justru jadi saksi sejarah kejayaan di tanah Jepang? Satu yang pasti, pertandingan ini bukan sekadar duel sepak bola, tapi drama penuh ketegangan yang bisa membuat jantung Anda lompat ke tenggorokan. Bikin heboh! Zion Suzuki berkoar sebelum laga panas Indonesia vs Jepang. Kiper muda Jepang ini sesumbar akan menghancurkan asa Garuda. Demi 3 poin, padahal Samurai Biru baru saja terkapar lawan Australia kini malah sok jago, Suzuki klaim. Siap jadi tembok terakhir yang tak tertembus Merah Putih, laga yang katanya tak menentukan ini. Ternyata bisa jadi penentu undian neraka di putaran final. Benarkah Suzuki akan jadi mimpi buruk? Baru bagi timnas Indonesia, drama seru penuh gengsi dan ambisi ini tak boleh dilewatkan sedetik pun. Saksikan fakta lengkapnya. Zion Suzuki sesumbar jadi benteng terakhir Samurai Biru, siap tutup mulut Garuda dan kunci kemenangan Jepang. Menjelang duel panas yang diprediksi akan membakar atmosfer Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang, kiper muda penuh percaya diri Zion Suzuki memanaskan suasana dengan sesumbar yang bikin fans timnas Indonesia naik darah. Ia dengan lantang menyatakan siap mengawal gawang Jepang demi memastikan 3 poin mutlak jadi milik Samurai Biru. Laga yang akan digelar Selasa, 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ini adalah match day 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan meski kedua tim sudah memastikan kelolosan masing-masing, tensi tetap mendidih. Ya, secara hitung-hitungan, laga ini memang tak menentukan nasib lolos atau tidaknya kedua tim. Jepang sudah mengantongi tiket Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia bersiap menapak ke babak keempat kualifikasi. Namun jangan salah, pertandingan ini tetap beraroma panas dan penuh taruhan, karena berpengaruh besar pada pot undian di babak selanjutnya. Zion Suzuki tahu betul bahwa meski ini laga terakhir di fase grup, sebuah kemenangan tetap menjadi simbol superioritas dan gengsi mutlak di Asia. Zion Suzuki, si penjaga gawang 22 tahun yang kini bermain untuk Parma, muncul bak gladiator di bawah Mistar. Ia memang absen saat Jepang tumbang 0-1 dari Australia di laga sebelumnya karena rotasi skuad. Namun kini ia siap kembali. Lebih beringas, lebih waspada, lebih lapar kemenangan. Saya sudah tampil sejak awal kualifikasi. Kini saatnya saya memimpin dan menyatukan tim melawan Indonesia, ucapnya penuh percaya diri, seperti dikutip dari Soccer King. Dengan mental baja dan hasrat menyala-nyala, Suzuki menyebut laga ini sebagai momen krusial. Ia sadar bahwa kekalahan sebelumnya tak bisa dibiarkan jadi noda dan kemenangan atas Indonesia akan jadi balasan sempurna. Ini adalah pertandingan penutup dan kemenangan tetap sangat penting, walau kami sudah lolos, katanya dengan nada penuh tekad. Lebih dari sekadar pertandingan, bagi Zion Suzuki, ini adalah panggung pembuktian. Ia ingin menunjukkan kepada Asia dan dunia bahwa Jepang tak akan membiarkan siapapun mencuri sorotan.
Dan yang lebih membuat Indonesia harus waspada, Zion sudah siap jadi tembok raksasa yang tak bisa ditembus? Apakah Garuda bisa menghancurkan tembok baja itu? Ataukah Suzuki akan mencatatkan clean sheet bersejarah? Satu hal pasti, bentrokan ini bukan sekadar formalitas. Ini laga dengan gengsi yang membara, ambisi yang membuncah, dan harga diri yang dipertaruhkan sampai peluit akhir berbunyi. Wow! Inilah 5 pahlawan Garuda yang dibentuk oleh si jenius Patrick Kluivert. Dari lini belakang yang kokoh bak tembok Berlin hingga ujung tombak tajam bak pedang samurai, skuad Garuda meledak dahsyat dengan kemenangan beruntun di tangan sang legenda Belanda. Siapa sangka Indonesia kini jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang sudah dilirik klub Eropa, ada yang tak tergantikan meski dikelilingi pemain abroad. Nama-nama ini kini jadi tulang punggung dan nyawa permainan timnas. Simak profil lengkap mereka yang bikin lawan ngeri dan supporter terbang ke langit ketujuh. 5 jenderal perang versi Kluivert yang membawa timnas Indonesia terbang tinggi. Siapa saja para ksatria Garuda yang tak terkalahkan itu? Saksikan fakta lengkapnya. Timnas Indonesia sedang meledak. Di bawah komando pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, skuad Garuda melesat bagaikan roket menuju orbit prestasi. Dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia tampil menggila. Usai membungkam Bahrain, mereka sukses mengalahkan raksasa Asia, Cina, dengan skor 1-0 di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno, 5 Juni 2025. Kemenangan itu bukan sekadar angka, itu adalah tiket emas menuju putaran keempat kualifikasi dan membuka jalan menuju impian terbesar, Piala Dunia 2026. Sebelumnya banyak yang meragukan kemampuan Kluivert, apalagi setelah hasil mengecewakan saat melawat ke markas Australia. Tapi sang legenda membalikkan semua keraguan itu dengan 2 kemenangan sensasional dan 6 poin emas yang membuat supporter bersorak hingga langit retak. Kuncinya, bukan hanya strategi jenius sang pelatih, tapi juga kehadiran 5 pemain luar biasa yang tampil seperti dewa di lapangan. Berikut 5 pemain andalan Patrick Kluivert yang jadi mesin kemenangan beruntun timnas Indonesia. 1. Jay Itzes, tembok baja yang punya otak kapten. Disebut-sebut sebagai penjaga gerbang Garuda yang tak bisa ditembus, Jay Itzes adalah palang pintu yang tak hanya kuat dalam duel udara, tapi juga cerdas membaca permainan. Sejak dinaturalisasi pada 2024, Bang Jay jadi ikon pertahanan Indonesia dan sampai hari ini ban kapten tak pernah lepas dari lengannya. Ia tak hanya jadi bek, tapi juga pengatur tempo dari belakang, seorang jenderal yang tak tergantikan. 2. Ricky Kambuaya, mesin diesel yang tak pernah habis tenaga. Kalau lini tengah timnas adalah jantung, Ricky Kambuaya adalah detaknya. Penampilannya melawan Bahrain sangat mencolok, penuh determinasi dan kreativitas. Umpan-umpannya mengalir deras bak arus sungai, dan stamina luar biasa membuatnya jadi pilihan utama Kluivert. Pemain 29 tahun ini seakan bangkit kembali dari abu dan kini menyala terang seperti bara api di tengah padang. 3. Calvin Verdonk, raja sayap kiri dengan langkah mematikan. Bek kiri yang satu ini ibarat Ferrari di pinggir lapangan. Cepat, tajam, dan penuh naluri menyerang. Meski bersaing dengan nama-nama mentereng seperti Shane Patinama dan Pratama Arhan, Calvin Verdonk tak tergoyahkan. Ia selalu jadi pilihan utama Kluivert karena bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Bukan cuma bek kiri, dia adalah senjata rahasia yang menyusup dari sayap. 4. Rizky Ridho, pahlawan lokal yang siap tembus Eropa. Saat pemain abroad ramai-ramai merebut tempat di lini belakang, Rizky Ridho justru menunjukkan bahwa pemain lokal juga bisa bersinar terang. Bek Persija ini tampil impresif dan lugas, bahkan mulai menarik perhatian klub-klub Eropa. Usianya masih 23 tahun, tapi jiwa tempurnya seperti veteran. Dengan nama-nama seperti Justin Hubner dan Jordi Amat di sekitarnya, Ridho tetap berdiri tegak dan membuktikan dirinya layak jadi starter.
5. Ole Romeni, mesin gol tanpa ampun milik Garuda. Inilah prajurit terakhir yang membuat musuh ketakutan setiap kali bola mendekat ke kotak penalti. Ole Romeni, striker house goal yang sudah mencetak 3 gol dari 3 laga terakhir. Ia bukan sekadar pencetak angka, tapi penentu kemenangan. Gol-golnya ke gawang Bahrain dan Cina adalah bukti nyata bahwa ia adalah senjata pamungkas Kluivert yang tak bisa dibendung. Dengan kelima pahlawan lapangan ini, ditambah racikan maut Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini berubah dari tim biasa menjadi kekuatan baru Asia. Siapa bilang Garuda hanya bisa terbang rendah? Kini mereka membumbung tinggi, siap menukik dan mencabik siapapun yang menghalangi jalannya ke Piala Dunia 2026.